Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6, bagaimana nih keadaan kalian di rumah? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah virus corona ini, dan semoga virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali sekolah lagi. Amin. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari untuk materi kemuhammadiyahan dengan materi majelis dalam Muhammadiyah, yaitu ada di bab 3. Kalian bisa membuka LKS kalian, membuka LKS kemuhammadiyahan kalian di bab 3. Oh iya teman-teman, hari ini sebelumnya Bu Eni akan mengingatkan dulu, mungkin dari beberapa teman-teman baik di kelas 6A maupun di kelas 6B ada yang belum mengambil LKS PJOK ataupun bahasa Jawa ataupun bahasa Arab. Mohon untuk segera menyampaikan atau WA ke Pak Har atau Bu Eni siapa yang belum kebagian, karena itu masih ada sisa kemungkinan dari kalian ada yang belum mengambil LKS tersebut. Jadi tolong bagi kalian yang belum mendapatkan LKS, mohon untuk segera menghubungi Bapak atau Ibu guru, oke? Lanjut saja ke materinya ya. Untuk materi majelis sebagai unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Jadi hari ini kita akan belajar atau mengutip atau mengupas tentang majelis. Tentang majelis. Apa itu majelis? Nah, ini. Majelis adalah satuan organisasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan persyarikatan. Itu adalah majelis. Kemudian tugas majelis itu apa toh? Ya, majelis itu sebagai penyelenggara amal usaha, penyusun program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan di tingkat pimpinan persyarikatan masing-masing. Jadi dia bertanggung jawab terhadap pimpinan persyarikatan, itu adalah majelis. Nah, berikut ada macam-macam majelis dalam Muhammadiyah, tentunya berdasarkan keputusan Muktamar ke-47 dengan jumlah majelis yang dibentuk sebanyak 13 majelis. Kita akan membahas ke-13 majelis itu hari ini. Untuk yang pertama ada Majelis Tarjih dan Tajdid atau MTT, di mana organisasi ini memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan dalil yang paling kuat sebagai dasar hukum. Kemudian yang kedua ada Majelis Tablik atau MT. Majelis Tablik ini sebagai penyampai pesan agama terhadap masyarakat luas yang dasar-dasar hukumnya tentu telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tardid di atas. Kemudian yang ketiga ada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan atau disingkat Ditlitbang. Ini sebagai unsur pembantu pimpinan yang berkonsentrasi di bidang pendidikan tinggi atau universitas. Kemudian yang keempat ada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Nah, majelis ini mengelola pendidikan di tingkat SD, SLTP dan SLTA yang menjadi amal usaha Muhammadiyah. Jadi sekolah kita ini didasari oleh adanya majelis Dikdasmen ini, yang mengatur adalah majelis Dikdasmen ini. Kelima,
ada Majelis Pendidikan Kader atau disingkat MPK, di mana majelis ini sebagai unsur pembantu Muhammadiyah yang berorientasi pada komitmen membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan, peran persyarikatan, dan ideologi gerak Muhammadiyah dengan mengoptimalkan sistem kaderisasi yang berorientasi ke masa depan, itu kader. Yang keenam ada Majelis Pembina Kesehatan Umat atau MPKU. Tentunya majelis ini bergerak di bidang kesehatan ya, untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan gerakan Muhammadiyah dalam bidang layanan sosial dan kesehatan. Yang ketujuh ada Majelis Pelayanan Sosial atau MPS. Majelis Pelayanan Sosial ini memiliki visi diantaranya berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Kemudian yang kedelapan ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan atau MWK. Majelis ini bisa mewujudkan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, kelatar belakangan, dan kebodohan masyarakat awam melalui program yang dikembangkan. Kemudian yang ke-9 ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Majelis ini tentunya membuat prioritas penanganan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dengan memberikan pelayanan kesejahteraan berdasarkan kebutuhan. Ini juga bisa memberikan pemberdayaan dengan mengadakan keterampilan itu. Kemudian yang ke-10 ada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau MEK. Majelis ini sebagai salah satu tugas dari majelis ini yaitu merancang masa depan ekonomi umat Islam agar lebih baik. Sebenarnya setiap majelis-majelis ini mempunyai tugas masing-masing atau tugas pokok. Itu ada beberapa, kalian bisa membacanya di LKS KMD, kalian bisa menggarisbawahi hal-hal yang penting. Kemudian yang ke-11 ada Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat MHHAM. Majelis ini dibentuk untuk membantu pimpinan persyarikatan melayani masyarakat dalam hal perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Yang ke-12 ada Majelis Lingkungan Hidup atau MLH. Salah satu tugasnya adalah mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan untuk memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar. Kemudian yang terakhir, Majelis Pustaka dan Informasi. Jadi majelis ini sebagai organisasi pembantu pimpinan yang menjadi atau yang memiliki peran penting dalam merespon, mengelola, dan menginformasikan suatu pengetahuan terhadap masyarakat. Nah, itu adalah ke-13 majelis dalam Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar ke-47. Jadi untuk bab ketiga ini materinya sudah selesai. Kita mempelajari tentang majelis, berbagai macam majelis berserta tugas-tugasnya. Bu ini di sini tadi hanya menjelaskan sedikit tentang majelisnya. Untuk tugas-tugasnya kalian bisa melihat di LKS kalian sendiri. Oke. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman, silahkan mengerjakan latihan soal di LKS KMD yang uji kompetensi halaman 30 sampai 32 di bab 3 hanya yang pilihan ganda saja.
Nanti untuk pembahasannya atau koreksinya akan dikoreksi saat luring. Tapi kalian juga harus wajib melaporkan jika kalian sudah selesai mengerjakan. Cukup kalian mengerjakan di LKS saja. Jadi sekali lagi tugasnya mengerjakan latihan soal di LKS KMD halaman 30 sampai 32 untuk pilihan ganda saja dan kerjakan di LKS. Nah, Bu ini rasa materi kemuhammadiyahan di bab 3 cukup. Sekian teman-teman. Bu ini mohon maaf jika ada salah kata. Tetap belajar dari rumah dan selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.